Perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Besar Sudirman selalu dikisahkan dari masa ke masa. Semangat juang, keteguhan, dan dampak signifikan perang gerilya ini banyak dibukukan dan jadi kurikulum militer di masa modern. Perang gerilya itu bahkan dilakukan saat sang Jenderal Besar dalam kondisi sakit, salah satu paru-parunya sudah tak berfungsi. Namun dalam kondisi itu, terbukti Jenderal Sudirman mampu menggerakkan tentara dan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia yang kala itu baru seumur jagung. Jenderal Sudirman keluar dari Yogyakarta untuk memulai perang gerilya dengan dikawal oleh Kompi 1 Mobile Batalion Polisi Militer, pasukan elit pertama cikal bakal pasukan-pasukan pilihan di periode berikutnya. Selama perang gerilya, tak jarang pasukannya yang kecil terlibat pertempuran sengit dengan tentara Belanda yang berkekuatan besar dan bersenjata lengkap, bahkan beberapa kali pasukan Jenderal Sudirman terkepung. Bom dan desingan peluru telah menjadi menu harian, tak terhitung kusuma bangsa yang gugur dalam perang ini. Namun, secara ajaib, Jenderal Sudirman selalu lolos dari maut, saking takjubnya, bahkan diyakini Jenderal Sudirman adalah orang sakti. Kesaktian Jenderal Sudirman membuatnya lolos dari upaya pembunuhan, padahal, ia hanya dikawal oleh puluhan orang, tidak lebih dari satu seksi, ya orang-orang yang biasa mengawal di rumah dinasnya saja, sekitar 40 orang, kata mantan pengawal Jenderal Sudirman, Mayor Abu Hasan, yang kini menetap di Purbalingga, September tahun 2019. Adalah keajaiban Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit bisa memimpin perang gerilya dan bergerak begitu cepat. Bahkan, banyak yang menyangka sang Jendera Besar memiliki azimat yang membuatnya sakti. Tetapi, rupanya ada rahasia kenapa Jenderal Sudirman bisa bergerak dengan cepat. Jawabannya adalah dukungan rakyat di tiap wilayah yang dilalui, di setiap desa yang dilalui, sudah ada tandu untuk Jenderal Sudirman. Yang menandu adalah warga setempat, jadi tenaga pengangkut tandu selalu terjaga. Dia menerangkan, dukungan rakyat tak sekadar tenaga, mereka pun kerap menyediakan makanan untuk logistik pasukan Jenderal Sudirman. Tetapi, seringkali pula pasukan tak makan berhari-hari. Kami sering tidak makan selama 2 atau 3 hari. Tapi kami sudah bertekad, Belanda bisa menangkap Jenderal Sudirman tapi harus menghadapi kami dulu sampai mati, Arifin menegaskan. Soal kesaktian Jenderal Sudirman ini, Abu Arifin bilang di dunia tidak ada orang yang sakti. Rahasia kenapa Jenderal Sudirman tak pernah tertangkap, selain karena dukungan rakyat dan pengawal setia adalah ketaatannya kepada Tuhan. Seingat Abu Arifin, yang Nasrani dan pendeta, Jenderal Sudirman selalu salat 5 waktu, ia tak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban Muslim ini. Menurut Arifin, inilah yang membuat Jenderal Sudirman dilindungi oleh Tuhan. Ia dicintai rakyat dan begitu disayangi oleh pasukannya. Pak Dirman adalah simbol, ia adalah tumpuan harapan rakyat Indonesia. Karena itu harus dilindungi dengan taruhan nyawa. Ucapnya, perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer.